Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Hendrik Pratama dengan NIM 241101010069 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah saya yang saya diamanahi tugas untuk membuat video singkat atau vlog singkat, yaitu judulnya saya ini tentang perkembangan agama di Indonesia, hubungan antar agama dan dinamika agama yang ada di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan agama yang ada di Indonesia. Perkembangan agama adalah proses berubah, membentuk, dan tumbuh suatu agama dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Perubahan ini bisa terjadi karena berbagai aspek, mulai dari jumlah penganut agama di setiap daerah masing-masing, penyebaran wilayah agama di setiap daerah masing-masing, dan pandangan terhadap ajaran agama yang dianut, hingga interaksi dengan budaya dan masyarakat di lingkungan sekitar. Saat ini Indonesia hanya mengakui 6 agama. Di luar agama-agama tersebut yang ada hanyalah sekte-sekte agama saja, termasuk agama-agama lokal. Bahkan sebelum ada 245 gereja lokal di Indonesia, karena agama ini tidak diterima sebagai agama di daerah tersebut, maka diperkirakan bahwa orang Indonesia tidak mempunyai agama sebelum abad pertama. Menurut pendapatnya Kutjaroningrat dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan pada tahun 1974, istilah agama ini digunakan untuk menyebutkan 6 agama yang diakui secara resmi oleh Indonesia, yaitu seperti Islam, Katolik Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara semua sistem kepercayaan yang tidak atau belum diakui secara resmi belum disebut sebagai agama. Menurut Di Suparlan dalam buku agamanya dalam analisis dan interpretasi sosiologi pada tahun 1988, agama sebagai seperangkat kaidah dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia supranatural, terutama dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, seperti itu aja sejarah singkatnya agama. Nah, saya akan menjelaskan tentang hubungan antar agama di Indonesia. Bagaimana sih antar umat beragama dapat menerima perbedaan agama di Indonesia? Dalam hal penegakan agama di Indonesia, tentunya bisa dapat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia karena dengan adanya toleransi. Jadi toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama yang lain dari suku manapun asal kita adalah satu bangsa Indonesia. Demikian pula di berbagai agama yang berbeda-beda ajarannya, tetapi di sanalah pasti ada nilai yang terkandung dalam hal beragama yang baik. Jadi kita harus beragama yang baik agar agama kita bisa dijunjung tinggi oleh agama lain. Seperti agama Islam harus menerima perbedaan yang ada, dan agama lain juga tidak boleh memaksa dalam beragama. Dalam hal ini, dalam agama Islam terdapat surat Al-Kafirun yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain dalam beragama. Biarkan saja mereka beragama yang dianut kepercayaannya masing-masing. Sikap yang paling bagus dan yang paling baik adalah toleransi. Karena apa? Karena dengan toleransi maka hubungan antar agama dapat berjalan dengan baik, dan itu sikap saling toleransi itu sikap menghargai, menghormati di semua kalangan agama. Sila pertama Pancasila. Nah, apa sih hubungannya dengan Pancasila dalam hubungan antar agama ini? Jadi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pastinya ada berkaitannya dengan agama. Pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini berhak setiap orang memeluk agamanya masing-masing dengan menjalankan ajaran agama yang dianutnya supaya dapat berjalan dengan baik tatanan
dalam keberagaman dan menghargai perbedaan keyakinan orang lain. Jadi ini harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Tidak boleh semata-mata kita mencemooh agama lain karena dia tidak sama agamanya dengan kita. Dalam toleransi beragama merupakan wujud sikap saling menghargai, menghormati pendapat masing-masing orang agar tidak berprasangka buruk dan tidak mencela atau merendahkan agama lain dengan alasan apapun, dan orang yang toleran tidak mencampuri kegiatan keagamaan orang lain dengan tidak merusak tempat ibadah agama lain dan serta tidak mengganggu peribadatan agama. Tujuan dari toleransi beragama ini apa? Tujuan dari toleransi beragama adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para pemeluk agama masing-masing terhadap keberadaan agama lain. Dengan demikian, sebagai orang yang taat pada ajaran agama Islam, kita harus bertoleransi untuk mencapai salah satu tujuan keharmonisan terhadap suatu agama. Selain toleransi, kita harus juga saling menjalin komunikasi yang baik terhadap agama. Jadinya tidak saling cuek. Dalam agama bukanlah alat untuk memecah belah, tetapi agama adalah alat untuk menyatukan umat manusia supaya kembali ke jalan yang benar. Jika terjadi perpecahan antar umat beragama, siapa yang rugi? Perpecahan dapat merugikan orang yang melakukan perpecahan, sebab perpecahan dapat terjadi karena seseorang menindas agama lain. Dengan membangun toleransi beragama, kita dapat saling melengkapi dan mendamaikan perbedaan. Jangan ubah perbedaan menjadi kebencian karena perbedaan pendapat. Toleransi beragama bisa kita lihat dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam hal berteman dengan semua orang. Dalam hal berteman itu semua orang kita harus teman tanpa membeda-bedakan, baik itu dari suku, ras, golongan atau yang lainnya. Jadi toleransi beragama berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dengan hidupnya demi kedamaian, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama. Selain itu juga pendidikan multikultural dan agama sangat penting karena pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan nilai-nilai toleransi. Nah, kembali lagi kepada toleransi. Mengapa toleransi sangat penting? Karena dapat menjalin kebersamaan terhadap umat beragama yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Dalam hal pendidikan, bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan yang ada dalam hal pendidikan, yaitu dengan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini atau dari sekarang. Jika tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi kita bisa memahami perbedaan agama yang ada di Indonesia. Dalam hal kurikulum sekolah juga bisa memperkenalkan konsep pluralisme, mengajarkan sejarah keberagaman dan pentingnya bagaimana kita bisa rukun terhadap agama yang lain. Kurikulum ini bisa diterapkan di sekolah SD, SMP, SMA, atau bahkan ke perguruan tinggi supaya mereka bisa mengenal perbedaan agama yang ada di sekitar. Dialog dan komunikasi antar agama juga bisa membantu ketegangan dan menghilangkan prasangka negatif. Dengan dialog setiap pihak dapat saling memahami pandangan terhadap agama dan keyakinan yang berbeda sehingga mempererat hubungan sosial dalam hal keberagaman. Nah, seperti contoh Paulus Fransiskus yang datang ke Indonesia pada waktu itu untuk mengetahui agama yang ada di Indonesia, yang berdialog di sana. Pada saat dialog, Paulus Fransiskus bukan hanya mengundang agama yang diyakininya saja, tetapi agama yang lain juga ikut berbincang-bincang mengenai agama yang baik dan benar. Ini merupakan salah satu contoh yang dimana Paulus Fransiskus tidak memberikan gambaran terhadap agamanya saja, berarti tidak mendoktrin agamanya untuk mengikuti agama ini, tapi Paulus Fransiskus itu bebas, jadi berdialog apa saja dan membenarkan pertanyaan itu gitu, dan memberikan nasihat yang baik, motivasi yang baik ke depannya agar kita bisa menjalin hubungan antar agama, antar umat beragama seperti itu. Nah, itulah pentingnya perbedaan, yaitu dengan perbedaan kita bisa menambah wawasan
Dari gambaran tersebut bahwa beragama harus mengenal perbedaan. Agama yang benar menuntut manusia ke jalan kebajikan dan kebahagiaan dengan memuliakan dan mengharmonikan segala bentuk cinta kita terhadap agama masing-masing. Ajaran agama sebenarnya menganjurkan dan mengajarkan agama lebih melihat pada dirinya sendiri atau introspeksi diri, bukan sebaliknya melihat orang lain. Agama mengajarkan agar kita untuk mengurus diri sendiri, seperti itu. Diri sendiri dulu dibenahi, baru kita bisa menggambarkan agama yang baik dengan orang lain. Dalam segala sesuatu yang ada pada saat ini, agama menganjurkan agar seseorang memulai pada diri sendiri, mengatasi semua sendiri, berdikari, yaitu cara mandiri. Nah, seperti itu tadi penjelasan tentang hubungan antar agama. Nah, seperti contoh Paulus Fransiskus tadi yang datang ke Indonesia itu bukan hanya untuk menyebarkan atau mendoktrin agamanya dia saja, tetapi dia memberikan gambaran terhadap agama yang baik dan benar supaya tidak salah kaprah dalam perbedaan agama. Nah, saya akan menjelaskan dinamika agama yang ada di Indonesia. Baik, dinamika yang ada di Indonesia yaitu kesatuan umat terhadap dinamika yang ada di Indonesia. Dinamika itu apa? Yaitu dinamika itu keberlanjutan agama. Nah, jadi bagaimana keberlanjutan agama? Keberlanjutan agama pada dinamika agama ini sangat mempererat tali persaudaraan kita, karena dengan agama yang baik dan toleran itu harus dijaga, karena itu merupakan keberlangsungan atau dinamika antar agama di Indonesia. Dalam dinamika agama di Indonesia terdapat triharmoni umat beragama. Persatuan antar agama merupakan program yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Istilah lainnya adalah 3 harmoni. Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak ras, budaya, suku, dan agama diperlukan juga. Suatu konsep yang dapat menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. 3 harmoni ini apa? 3 harmoni adalah 3 kebersamaan terhadap agama, yaitu bagaimana kita dapat menjalani hubungan baik antar agama. Yang pertama, kerukunan interumat beragama. Perbedaan pandangan dalam suatu agama dapat melahirkan konflik di dalam tubuh suatu agama itu tersendiri. Disparitas mazhab ialah salah satu disparitas yang nampak dan nyata. Kemudian lahir pula disparitas ormas keagamaan. Meskipun ada suatu agama, yakni agama Islam, namun ditemukan bahwa perbedaan dalam sumber penafsiran, apresiasi, kajian, dan pendekatan terhadap Al-Quran dan Sunnah dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat beragama. Konsep persaudaraan Islam merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik internal di kalangan umat Islam. Konsep pertama mengupayakan berbagai cara agar tidak saling klaim kebenaran, menghindari permusuhan sebab disparitas mazhab Islam. Semuanya buat menciptakan kehidupan beragama nan tentram, rukun, dan penuh kebersamaan. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kata kedua adalah kesatuan, eksistensi iman yang damai di antara orang-orang yang berbeda keyakinan dan pendapat. Tidak terjadi sikap saling curiga, mencurigai, dan saling menghormati agama masing-masing. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah pada saat itu agar tidak terjadi saling mengganggu umat beragama lainnya. Semaksimal mungkin menghindari kesamaan konflik sebab disparitas agama. Semua lapisan masyarakat bersama-sama menciptakan suasana hayati yang rukun dan damai di negara Republik Indonesia ini. Jadinya kita harus rukun terhadap agama masing-masing tanpa menjelek-jelekan agama lain. Agama saya inilah yang paling bagus, agama situ jelek, bukan seperti itu. Jadinya kita harus rukun terhadap umat beragama. Yang ketiga ada kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Dalam kerukunan umat beragama ini juga pemerintah juga berpeluang menciptakan lingkungan yang tentram, termasuk kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah sendiri.
semua umat beragama yang diwakili para pemuka dari tiap-tiap agama bisa bersinergis dengan pemerintah, bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah buat menciptakan stabilitas, persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, seperti itu aja triharmoni atau 3 kebersamaan antar umat beragama. Saya akhiri video singkat saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.